Krok krok. Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum dimulai tadi, lebih alangkah baiknya kita berselawat terlebih dahulu agar kita mendapatkan doa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salaman ala Muhammadin dan halul bil fariju bil wasaubihi fi kulli lahzatin wa Ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. ada yang koreonya ya? Baik, selanjutnya dari kelompok kami Iya, lanjut. Baik Pak, izin dari kelompok kami ingin mempresentasikan tentang Baitul Mal wa Tamwil atau bisa dikatakan koperasi syariah. Yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Agus Romli. Saya Rata Dwi Nur Afifah. Yang pertama ya ini kita akan membahas konsep koperasi syariah, lalu perkembangan koperasi syariah dan persoalan koperasi syariah. Yang pertama koperasi syariah atau BMT. Umum koperasi syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Dan apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia. Hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan perusahaan dalam bidang-bidang yang di dalamnya terdapat menyebut koperasi dengan syirkoh ta'awuniyah, persekutuan tolong menolong, yaitu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan perjanjian, maka dalam koperasi ini terdapat unsur mudharabah karena BMT intikan bait al-mal dan wa tamwil dengan kegiatan dan mengembangkan usaha-usaha produktif dalam
meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil, bawah, dan kecil, sedangkan dan dengan mendorong kegiatan hukum dan menunjang biayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkan sesuai dengan kalau Baitul Tamwin merupakan suatu wadah yang dengan memakai sistem profit and loss sharing seperti pemberian pembiayaan, murabahah, mudharabah, dan lain-lain sebagainya. Dan adanya dan masyarakat pada umumnya guna menjaga ekonomi, memperkuat sumber daya insani anggota agar di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam juga berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunaan dana sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan data, lalu menguatkan kelompok-kelompok anggota sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif, mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja, menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota. Landasan dasar hukum yakni yang pertama berlandaskan Pancasila dan Undang. Yang C berlandaskan syariah Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan saling tolong menolong dan menguatkan. Contoh dalam surat An-Nisa ayat 9 dan Quran surat Al-Baqarah 275. Lalu juga berdasarkan fatwa SN MUI nomor 7 tahun 2012 produk-produk koperasi syariah, produk penghimpunan dana funding dengan pelayanan jasa simpan atau tabungan berupa simpanan tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat tertentu dalam penyertaan dan simpanan sukarela. Selanjutnya produk koperasi syariah. Produk penyaluran dana atau financing sesuai dengan sifat fungsi koperasi, maka sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Sifat penyaluran dananya ada yang komersil, ada pula jasa keuangan syariah, yaitu yang pertama transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Yang kedua transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa. Yang ketiga transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. Yang kedua, perkembangan koperasi syariah atau BMT di Indonesia. Perkembangan BMT dari tahun 1980-an hingga sekarang menemui momentumnya pada saat krisis 1997. Hingga saat ini memang belum ada data konkret tentang jumlah BMT. Namun beberapa sumber menyebutkan jumlahnya kurang lebih 3.900 BMT. Bahkan beberapa di antaranya sudah memiliki beberapa kantor pelayanan lebih dari satu. Sedangkan masyarakat yang terlibat dalam operasional BMT diperkirakan lebih dari 3,5 juta orang atau anggota. Selama ini pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan mikro syariah termasuk koperasi BMT berada pada dua kelembagaan yakni OJK dan UMKM. Sebagian besar BMT atau lembaga keuangan mikro di Indonesia memilih untuk berbadan hukum koperasi. Hanya beberapa saja yang memilih pengawasan dan pembinaan di bawah OJK. Keberadaan BMT diharapkan mampu mendorong perusahaan.
sebanyak 458,16 triliun. 2012 sebesar 526,40 triliun. 2013 sebanyak 610,3 triliun. 2014 sebanyak 671,72 triliun. 2015 sebanyak 739,80 triliun. Dan 2016 sebanyak 781 triliun. Pertumbuhan BMT cukup signifikan. BMT Ventura yang melayani kurang lebih 3, sekitar 20.000 orang. Yang ketiga, persoalan koperasi syariah atau BMT. Koperasi syariah BMT seringkali dihadapkan pada beberapa persoalan, di antaranya yang pertama kesadaran dan pendidikan keuangan. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan manajemen keuangan Islam mempengaruhi partisipasi dalam koperasi syariah BMT. Yang kedua, regulasi dan legalitas. Beberapa negara mungkin memiliki regulasi yang kurang mendukung atau bahkan menghambat perkembangan koperasi syariah BMT. Kekurangan legalitas dan regulasi yang jelas bisa menjadi hambatan. Yang ketiga, manajemen risiko. Dan yang keempat, pembiayaan dan pendanaan. Yang kelima, teknologi dan informasi dan inovasi. Yang keenam, tata kelola dan transparansi. Yang ketujuh, pemasaran dan pemberdayaan anggota. Yang kedelapan, ketidakstabilan ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang bertanya, silakan. Terus oke. Kita langsung buka pertanyaan atau sekalian presentasi kelompok 10. Halo. Langsung ya, kelompok 10 ya. Ayo dulu. Ini sekarang lagi presentasi. Bisa boleh. Sabar ya, aku gaming ku dewe. Gaming ku dewe. Kudu iki bulan. Itu harus hijrah. Wes. Ya. Miki sopo? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selanjutnya kami dari kelompok 10. Saya nama Abdul Aklam sebagai anggota. Saya Prasetyo ini dan saya rasa yang pertama ada hakikat reksadana syariah. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, marilah kita awali dengan sholawat. Wa'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dihaiha.
وعلى آله وصحبه وسلم. Langsung saja masuk ke materi yang bertemakan hakikat reksadana syariah. Yang pertama ada perkembangan reksadana syariah, yang kedua ada perkembangan hukum reksadana syariah, yang ketiga ada reksadana syariah sebagai lembaga investasi syariah, dan yang keempat ada persoalan reksadana syariah di bawah Bapepam dan UU Pasar Modal UU nomor 8 tahun 1995. Yang pertama perkembangan reksadana syariah. Konsep dasar dari reksadana syariah adalah untuk memastikan bahwa investasi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah Islam yang meliputi larangan terhadap riba atau bunga, perjudian, alkohol, dan industri yang tidak halal lainnya. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan kepatuhan syariah di kalangan investor muslim, reksadana syariah telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor utama dalam mendorong perkembangan ini adalah adopsi regulasi yang mendukung industri reksadana syariah oleh pemerintah dan lembaga keuangan di berbagai negara. Banyak negara, terutama di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan negara dengan populasi muslim yang signifikan seperti Indonesia dan Malaysia, telah mengimplementasikan kerangka kerja regulasi yang memfasilitasi perkembangan reksadana syariah. Perkembangan hukum reksadana syariah. Regulasi mengenai transaksi reksadana sendiri masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai pasar modal, tidak memiliki perundang-undangan khusus. Adapun regulasi atas reksadana syariah didukung oleh DSN MUI agar masyarakat percaya bahwa prinsip-prinsip yang sudah sesuai dengan syariat Islam. Upaya masih terus dilakukan oleh regulator seperti BI, OJK, serta lembaga lain agar dapat menghasilkan dampak positif bagi perkembangan pasar modal. Meskipun tertinggal dengan reksadana konvensional, reksadana syariah mampu memberikan alternatif solusi jalan keluar bagi pemodal kecil yang ingin turut serta dalam pasar namun terkendala modal yang kecil dan kemampuan dalam menanggung risiko lebih kecil. Selain membantu pemodal kecil untuk turut serta dalam pasar modal, perusahaan, BUMN maupun swasta juga terbantu dengan adanya reksadana. Reksadana syariah sebagai lembaga investasi syariah. Reksadana syariah merupakan instrumen dalam investasi pasar modal yang memiliki landasan dengan ketentuan asas syariah. Bisa dikatakan jika masyarakat yang ingin berinvestasi dengan imbal hasil yang berasal dari sumber yang halal serta dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i, maka reksadana syariah merupakan salah satu alternatif investasi dalam pasar modal. Orientasi reksadana syariah tidak hanya pada keuntungan semata, melainkan dampaknya dalam tanggung jawab sosial, revolusitas, tanpa mengabaikan kepentingan investor. Persoalan reksadana. Persoalan reksadana syariah di bawah Bapepam dan UU Pasar Modal UU nomor 8 tahun 1995. Dalam peraturan Bapepam dan LK nomor 9 ayat 13, reksadana syariah didefinisikan sebagai reksadana sebagaimana dimaksud dalam UU PM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Reksadana syariah sebagaimana reksadana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi masyarakat pemodal, banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan yang terbatas. Dalam UU
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UPM telah menggariskan jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal seperti penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam atau insider trading. Selain juga menetapkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut, yaitu denda dan pidana penjara atau kurungan yang ditetapkan secara bervariasi antara kurungan selama 1 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah sampai dengan penjara 10 tahun dan denda 15 miliar rupiah. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Oke, baik. Teman-teman, 2 presentasi sudah disampaikan. Saya mohon ada tanggapan ya dari teman-teman agar kelas kita lebih hidup begitu. Paling tidak, kalaupun tidak bertanya, ada pandangan-pandangan tentang 2 tema ini. Tema BMT dan tema tentang reksadana syariah. Ya. Oke, saya persilahkan, monggo. Silahkan teman-teman. Baik, belum ada yang mau komentar? Ya, monggo yang mau komentar. Halo? Silakan teman-teman. Oke, udah pada ngantuk semua ini ya. Oke, baik teman-teman. Ada beberapa catatan terkait dengan tema kita di pagi setengah siang hari ini ya. Terkait yang pertama, terkait dengan BMT atau Koperasi Syariah. Jadi Baitul Mal wa Tamil ini sebenarnya memang lebih tepat disebut dengan Koperasi Syariah. Jadi mayoritas BMT, bahkan semua BMT ini sesungguhnya lebih memerankan Baitul Tamwil daripada Baitul Malnya. Karena Baitul Mal ini atau lembaga sosial ya. Jadi Baitul Mal ini sebagai lembaga sosial atau lembaga filantropi itu sudah ada memiliki wadah tersendiri melalui lembaga amil zakat. Walaupun secara fungsional tetap bisa, tetapi BMT harus kalaupun menarik dana-dana filantropi seperti zakat infak sedekah, maka BMT harus mendaftarkan diri sebagai lembaga amil zakat di tingkat pusat. Akan tetapi kalau memang BMT tidak menghendaki, maka bisa menjadi UPZ ya. UPZ ini adalah unit pelayanan zakat. Ini ada keterangan 15 menit lagi panggilan kita berakhir, betul ya? Halo?
Nggih, Bapak. Nggih, Pak. Kalau misalnya belum selesai, nanti bikin akun baru gitu ya. Nggih, Pak. Oke, kita lanjutkan saja kalau gitu. Jadi dominasi layanan Baitul Tamwil dalam BMT itu sebuah keniscayaan ya. Zaman ke BMT nggak ada orang bayar zakat itu. Yang ada kalau nggak funding ya lending. Itu yang pertama teman-teman. Sehingga akad-akad yang dilakukan di BMT ini adalah akad tijari. Ya. Akad-akad yang berbasis komersial. Jadi bukan akad-akad sosial atau akad tabarruk. Itu yang pertama. Jadi sangat penting ya kita pahami BMT walaupun secara teoritis tadi disampaikan kalau BMT itu terdiri dari dua sektor. Ada sektor tamwil yaitu sektor bisnis. Yang kedua adalah sektor sosial berupa Baitul Mal, yakni untuk mengakomodir dana-dana zakat infak sedekah. Akan tetapi prakteknya adalah yang paling dominan adalah akad-akad komersial atau Baitul Tamwil. Yang kedua, di dalam BMT sendiri itu masih diklasifikasi berdasarkan regulasi aturan koperasi ya. BMT ini sebuah pengistilahan dalam konteks religius ya, dalam konteks keagamaan. Tetapi legal standingnya atau dasar dari aturannya adalah tetap regulasi yang di bawah naungan Dinas Koperasi atau Undang-Undang Perkoperasian. Nah, di dalam BMT ini ada dua konteks kepengawasan. Kalau BMT-nya ini adalah BMT Koperasi Serba Usaha atau KSU, maka semuanya di bawah naungan koperasi atau dinas koperasi. Kepengawasannya, pelaporannya, dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau BMT atau koperasi ini hanya memiliki kegiatan tunggal, yaitu simpan pinjam, atau kemudian biasa disebut dengan KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah, maka pengawasannya, pelaporannya ini adalah ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Adapun Dinas Koperasi ini adalah sebagai mitra pembina. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman. Jadi walaupun koperasi hari ini kalau koperasinya murni simpan pinjam atau KSPPS namanya, maka pengawasannya ada di tangan OJK. Ya. Oke, jadi ini adalah realitas kaitannya dengan koperasi. Barangkali teman-teman ingin berwirausaha ke depan yang paling pas, ya wirausahanya adalah koperasi memang. Berikutnya tentang reksadana ya. Reksadana syariah itu adalah reksadana atau perusahaan yang menjadi fasilitator bagi mereka yang ingin berinvestasi pada surat-surat berharga atau saham atau surat utang, baik surat utang negara maupun surat utang swasta atau biasa disebut dengan juga sertifikat wadiah Bank Indonesia atau kadang juga disebut dengan sukuk. Mungkin teman-teman sudah mulai dengar istilah sukuk ya. Nah, ini karena boleh jadi banyak orang yang memang belum paham apa itu surat berharga atau efek ya, atau sukuk atau apapun menyangkut barang-barang atau sesuatu yang dijual pada pasar modal. Maka kita butuh lembaga fasilitator yang membina, membimbing, mengarahkan, serta menjadi fasilitator atas uang kita yang mau diinvestasikan pada surat-surat berharga itu. Jadi memang nanti pihak reksadana itu akan mengambil fee ya, mengambil uang jasa. Tetapi dari sisi keamanan, kenyamanan kita lebih safety. Apalagi sekarang sudah ada
saham retail ya. Saham retail itu kalau dulu kesannya saham itu harus puluhan bahkan ratusan juta. Sekarang saham retail itu ada yang cuma 50.000, bahkan ada 10.000. Ini akan menjadi daya tarik kita untuk bisa terjun di dunia saham walaupun dengan modal yang mungkin tidak terlalu banyak. Itu seperti itu. Keberadaan reksadana memang saat ini ya sangat dibutuhkan seiring dengan perkembangan pasar modal dan seiring dengan mulai berkembangnya wawasan orang-orang awam terhadap pasar modal. Hanya memang sampai saat ini pasar modal ini belum begitu menarik banyak minat para pemodal atau mereka yang ingin investasi. Kalaupun mereka yang investasi adalah mereka golongan menengah atas, sedangkan golongan menengah bawah, walaupun sudah ada produk-produk seperti saham retail, mereka adalah golongan-golongan tradisional konvensional yang lebih memilih menginvestasikan dalam bentuk misalnya emas atau investasi kalau agak sedikit besar itu dalam bentuk tanah. Itu seperti itu. Karena apa? Mereka menganggap lebih mudah dan lebih cepat cairnya. Emas itu apalagi. Itulah mengapa bank syariah maupun pegadaian syariah ini jor-joran atau berlomba-lomba untuk memikat masyarakat kelas menengah bawah dalam hal investasi emas. Nah, rupanya ini juga menjadi salah satu kendala di sektor pasar modal, khususnya di reksadana, untuk bisa mengembangkan pasarnya di kalangan menengah bawah. Ini catatan-catatan terkait dengan terkait dengan dua tema ini ya. Silakan barangkali teman-teman ada yang ingin disampaikan. Masih kurang 8 menit lagi. Halo? Ada yang mau disampaikan teman-teman? Kenapa? Cukup tak? Halo? Gimana? Gimana? Gimana teman-teman? Nggak ada yang mau komentar? Mungkin cukup. Cukup apa ini? Cukup menjemukan atau cukup paham atau cukup apa ini? Cukup sampai di sini. Paham. Oke, baik. Mungkin masih ada kesempatan teman-teman. Saya barusan ngirim soal UTS ya. Jadi ya seperti biasanya. Kalian cari sendiri sama cari di internet jawabannya. Nanti jawabannya pakai file saja, dikirim ke dikirim ke Kosma atau PJ ya. Nanti ditulis ini namanya, nama masing-masing. Ya. Itu mudah kok. Soalnya mudah. Ya lagi-lagi untuk persyaratan ya. Karena nanti akan secara dokumen itu akan diminta dokumennya. Kenapa teman-teman? Gimana Mbak? Halo? Ada yang bertanya? Deadline-nya kapan, Bapak? Deadline-nya kalau 2 hari saja gimana? Masa harus seminggu, Rek? Kelamaan. Minggu depan. Saya kok TV dulu ya, saya gak di review loh. Pak itu Pak terkait yang di review itu loh Pak, tidak bisa dibuka sampai sekarang linknya. Saya sudah WA di grup nggak ada yang balesin, makanya saya itu bingung. Ini sudah apa belum?
Kemarin katanya sudah bisa. Masa nggak bisa sama sekali, Rek? Di copy terus di paste ke halaman yang lain gitu nggak bisa? Tidak bisa, Pak, tidak bisa terbuka. Oke, nanti coba saya kirimi ya. Saya kirimi file bukunya ya. Oke, Bapak. Oke, jadi belum ada yang belum ada yang garap ini ya. Belum. Nggak ngobrol dari kemarin-kemarin ya. Belum. Lah ya, kok nggak ngobrol dari kemarin-kemarin ini? Anak-anak sibuk aplikom. Iya. Ya udah, saya kirimi lagi ya. Oke, teman-teman. Oke, Bapak. Jawabannya nanti dikirim ke PJ dan PJ nanti dikirim ke grup aja nggak apa-apa lah. Di grup ya. Di folder gitu. Oke, ada pertanyaan terkait dengan UTS, teman-teman? Terakhir, Pak. Oke, insya Allah setelah ini Kapan, Pak, terakhir? akan saya kirimi dan nanti langsung digarap dan hasilnya langsung dikirim di grup ya. Ya. Oke teman-teman, sementara itu dulu ya. Oke, Bapak. Oke, nanti saya kirim. Terkait UTS-nya tadi itu terakhir. Kenapa? Iya, kenapa Mbak? Yang terkait UTS tadi itu deadline-nya hari apa? Nah, yaitu mau 2 hari saja atau 3 hari? 3. Mau 3 apa 1 hari? 3. Mau 3 apa 6 hari? 3. Oke. 3 cukup, Pak. Nah. Oke. Berarti 3 hari sekaligus dengan ini ya, yang review ya. Nanti saya kirim habis ini filenya. Oke teman-teman, sementara itu dulu ya. Halo. Oke, Bapak. Sukses buat teman-teman. Saya mohon maaf betul ya. Oke, Bapak. Bukannya enggak di luar prediksi. Ya, gitu aja dulu. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.